Apakah pesulap Indonesia kayak Bang Deddy Corbuzier itu udah bisa dianggap legend, Bang? Gue ada waktu ketemu sama Deddy, ngapain sih berantem? Tapi gue kasih tahu dulu unek-unek gue. Jadi dulu tuh Deddy pernah bikin sebuah pemberitaan di media yang sebenarnya semua salah. Sarah sering bilang, yang gelap sekarang itu lagi mendominasi. Nah nggak lama kan keluarlah si itu semua, terbuka. Nah, hari ini Mongol hadir bersama para tamu yang akan ngebahas banyak hal-hal seru sehingga menguak misteri, konspirasi yang penuh intrik dan sangat menarik untuk kita bahas. Semua kita ungkap hanya di Meja Mongol, dan bintang tamu kita hari ini adalah seorang yang sangat, kalau mungkin dulu cover boy kali ya, angkatan tahun 2000-an. Beliau gantengnya maksimal banget. Jadi kalau gua foto bersama kelihatan banget antara sopir dan majikan. Bintang tamu kita adalah Demian Aditya. Sini lu, Bang. Gak sengaja. Oh, sengaja. Kan tadi salah gantian gue. Halo, ni hao. Ini hawa. Tapi hari ini kita mau, kan Bang Damian tuh terkenalnya lebih sebagai ilusionis ya. Iya, betul. Atau pesulap. Ilusionis sama pesulap sama sih nggak, Bang? Sebenarnya sama. Kan kalau misalnya kita bicara ngomongnya itu adalah pesulap itu seperti kalau kita bicara dokter. Dokter itu kan general. Habis itu kalau misalnya tiba-tiba kita kalau ada yang dokter spesialis jantung, itu spesialis mata, itu kan ada tuh ada namanya masing-masing. Nah, itu barulah ilusionis, ada pesulap alirannya, ada ilusionis, ada mentalis, ada eskapologis. Jadi itu lebih ke spesifik. Kalau pesulap general, semua bisa, itu general kayak dokter umum gitu. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin baru pingin mendalami, cuman dari hasil nonton di YouTube bisa jadi seorang pesulap ya. Bisa. Nah, tapi itu belum tentu bisa jadi seorang ilusionis gitu. Karena sebenarnya gini, pesulap itu sebenarnya semua orang bisa, cuma baru bisa main 1-2 juga bisa dianggap pesulap. Tapi kan yang membedakan adalah pesulap profesional atau bukan gitu. Karena kalau profesional kita kan belajarnya lama. Ada proses pembelajarannya ternyata? Ada. Kayak contohnya misalkan kita sebelum kita main, dulu pas lagi gue sebelum terjun dunia profesional, itu main aja, belajar trik, belajar sulap, apa segala macam pelajarin. Tapi begitu pada saat mau profesional, selama 2 tahun itu nggak boleh main sulap. Tapi harus belajar psikologi manusia, harus belajar public speaking, harus belajar teater, body language, semua. Jadi apa namanya, gerak lah, pokoknya badan gerak itu. Teater segala macam, kita belajar itu dulu. Baru begitu pada saat udah selesai, baru di-combine antara apa yang sudah dipelajarin 2 tahun terakhir, dari yang public speaking, terus psikologi sama teater tadi, di-combine jadi sebuah permainan. Dan Mas Damian itu menekuni bidang ini menjadi profesional itu tahun berapa? Dulu 2002. 2002, Bang? Ya, 2002. Wah, masih jualan koran itu, Bang. Oh, iya, 2002, benar. Kok kita nggak ketemu? Kan gue suka beli koran pagi-pagi, nggak ada. Oh, gua mah jualannya koran sore. Sore. Ya masih lamer, Bang. Seorang nenek diperkosa, ya, lampu merah dong, lampu merah ya. Iya, kan namanya lamer. Iya, lampu merah. Akan nggak pos kota gope. Pos kota. Goyok ya dulu. Iya, yang kan kita jualnya sore karena tinggal gope buat warteg. Tahu gua. Karena kalau pagi mahal ya. 2.000, 3.000. Ya. Tapi kan tapi apakah memang sudah dari kecil suka banget dengan sulap? Sebenarnya dimulai suka itu dari SD. Jadi zaman dulu tuh era ada di mana di TV swasta, dulu kan cuma 3 tuh TV swasta, cuma 2 malah. Nah dulu ada di TV swasta itu muter David Copperfield setiap hari weekend, malam minggu sama hari minggu tuh muter David Copperfield. Terus entah kenapa tuh gue ngerasa kayak, gue pengen kayak dia deh. Soalnya kalau misalnya kita bicara Superman misalkan, itu kan memang ada tapi film fiktif. Kalau Copperfield dia di TV ada, tapi aslinya ada di Amerika ya, bisa ditonton oleh orang depan mata. Jadi gue mikirnya dia pada saat itu ya, gue mikirnya dia punya kekuatan beneran. Jadi kayak, gue pengen kayak dia deh gitu. Nah itu kan dulu kan pernah jadi juri juga ya buat acara sulap. Pernah ya. Tapi sekarang kan kalau dilihat-lihat kayaknya udah nggak ada lagi perform sulap. Semenjak pandemik ya. Oh, jadi 2019? Ya, karena terakhir kali 2019 tuh masih yang tadi yang lu bilang tadi, gue jadi juri sulap di Salto TV. Cuman gara-gara pandemik kan kita selama 2 tahun tuh kehilangan panggung kan. Jadi kita semua lah, nggak hanya pesulap, tapi intinya gue jadi kehilangan panggung buat perform. Terus
kita mau nggak mau jadi kayak apa ya, kehilangan pekerjaan tanda kutip karena kalau misalnya sulap walaupun main jarak dekat saat pandemi kan nggak boleh bersentuhan, Iya, terus kan pakai masker. betul. Jadi mau main kartu aja sama orang juga bingung karena pada saat kartu disuruh milih, berarti kan nanti gue ngambil iya. kartunya dipegang, jadi kayak banyak peraturan satu. Akhirnya Iya. kayak ya terus mau ngapain kita pesulap gitu. Akhirnya mode apa ya, survival modenya keluar di mana ya gue gimana caranya kan harus membiayai istri juga sebagai kepala keluarga. Jadi kebetulan waktu itu YouTube-nya Sarah lagi naik, udah fokusin di YouTube aja yuk. Nah makanya disitulah pelan-pelan mulai bikin aplikasi waktu itu, aplikasi sulap. Oh, berarti kan setelah jadi seorang ilusionis karena COVID kena, terus berdampak kemana-mana, gue juga kena dampak. Pasti Karena semuanya ya. tahu-tahu himbauan Kapolri nggak boleh ada pengumpulan massa, sedangkan kita ini artis panggung. Iya. Bingung masa gua stand up depan jenazah di kuburan kan nggak lucu. Betul, Tapi betul. akhirnya kan masuk ke dunia yang berhubungan dengan dunia gaib. Ya kan punya konten sendiri ngikutin Nyonya. Nah, terus akhirnya kan sampai sekarang Betul. nggak pernah ada keinginan untuk balik menjadi seorang ilusionis lagi? Kalau dari secara hati sih pengen, maksudnya nggak akan pernah berhenti ya dari hati ya. Cuman nggak tahu ya, penghargaannya terhadap sulap itu sekarang kayak lebih tidak sebagus saat terakhir kali gue masih di TV. Sulap itu sekarang orang gini, sebenarnya ada hal yang gue kangenin sama ada hal yang gue nggak kangenin. Yang kangennya adalah perform buat orang, terus begitu orang happy, ketawa, wah shock, surprise gitu. Yang nggak happy-nya adalah kalau ketika zaman sekarang kita tampilin itu di sosial media, komentarnya bukannya keren atau segala macam, tapi malah yang kayak gue tahu rahasianya, dibohongin segala macam. Jadi kayak kenapa orang nganggapnya ini sebuah penipuan ya kalau sulap? Padahal kalau kita nonton film bioskop, nonton film Iron Man misalkan, nonton film Superman, kan bohong gitu. Superman nggak pernah ada. Iya betul. Semuanya CGI, semuanya Di-create. terbang pun pakai green screen, kan semuanya kan visual effect. Iya. Kok nggak ada ya orang beli bioskop bisa nonton film bayar 45.000 atau 35.000 misalkan, masuk ke bioskop nonton filmnya terus keluar gini, sialan gue dibohongin lagi, bohongan semua, nggak ada Superman terbang. Kenapa gitu? Kalau misalnya di film tuh pada happy, keren, tapi kalau nonton sulap mau bohongan mau nggak, kan tujuannya menghibur. Tapi gue jujur aja ya, gue baru 8 hari. Apaan belajar sulap? Enggak, dari dari US. Oh iya, dari US. Liburan Idul Fitri, maksudnya liburan bulan puasa. Karena gue bilang sama Billy, nggak mungkin ada job kita, kan nggak mungkin buka puasa bersama Mongol. Gue ngomong apa gitu kan. Jadi gue bilang sama dia ke Amerika. Nah di Amerika itu Bang, kita kan agak lumayan lama di Las Vegas. Tuh di Las Vegas tuh banyak banget iklan sulap. Ada ilusionis di beberapa gedung, di beberapa tempat-tempat tertentu yang betul. Tiketnya 200-an 700. Iya. Nah, itu di Vegas itu setiap gedung pasti ada pesulapnya. Satu pasti. Bahkan kita ke Lake Tahoe. Ada komedinya, ada sulapnya. Iya. Gue ke Lake Tahoe itu gue sampai bilang sama Billy, kita harus bawa tempe. Betul. Tadi barusan pengen ngomong gue karena ada tahu dan tempe itu klop banget. Iya. Nah sekarang kan ngikut Nyonya, berarti sekarang udah jadi ghost hunter dong. Sebenarnya dibilang ghost hunter sih enggak lah, karena kan gue nggak punya kemampuan kayak Mongol ataupun kayak istri gue ataupun Wisnu dan yang lainnya gitu. Nah gue tuh lebih kayak gini ya, karena pada saat kalau kita ngomongin sulap itu kan mungkin karena di sulap itu gue juga belajar sinematografi. Nah gue belajar semuanya tuh kayak pengambilan yang unik, yang aneh gitu. Memang di sulap tuh kan memang kayak misalkan kita lagi main sulap kan harus bisa pinter lah main angle segala macam biar kelihatannya keren. Nah dari situ gue ngerasa kayak daripada saat itu gue nggak kepake, sulapnya memang kan nggak kepake zamannya pandemik. Kenapa nggak gue coba untuk si skillnya yang gue tahu di dunia videografi itu gue pakai di DMS. Betul. Akhirnya ya ikutnya karena itu, karena gue tuh mungkin nggak tahu ya, mungkin gue menganggap diri gue tuh seperti chef gitu, tukang masak. Dimana misalkan kalau ada talentnya misalkan Mongol, ada Sarah, ada Fadi, ada Wisnu gitu kan pas di DMS itu, kan udah bagus nih semua nih gitu. Nah gimana caranya pada saat mereka lagi bikin konten, merekanya udah bagus-bagus,
outputnya juga harus bagus. Jadi pada saat orang nonton tuh terhiburnya banyak. Jadi kayak, wah ini udah keren, adegannya keren, misalkan kontennya keren, looks-nya pada saat orang nonton juga wah keren banget gitu. Gue sampai detik ini aja masih ngedit DMS sendiri. Scoring bikin sendiri, sampai detik ini masih. Jadi karena suka, bukan karena kayak kan udah ada orang yang bisa dibayarin buat ngelakuin editing dan lain-lain, tapi karena gue suka. Jadi kalau misalnya di sulap itu kan pada saat kita perform, kita kayak lagi misalkan contohnya, nih saya punya gelas. Nah gelas ini kan gue storytelling tuh. Nah storytellingnya gue tuangin lewat DMS tadi. Jadi ceritanya nih misalkan kadang kayak Mongol kenapa? Nah gue bikin cerita biar orang kayak mau nonton, wah kenapa nih penasaran. Nah itu gue yang bikin. Gue yang mengemasnya pada saat tampilannya itu biar keren gitu. Oh, jadi kan berarti sebenarnya Mas Damian ini nggak punya sixth sense dong. Nggak punya. Terus selama menemani Nyonya dalam konten DMS itu pernah punya pengalaman yang berhubungan dengan goib nggak sih? Kalau ditanya pengalaman mah ada, pengalaman mah pernah, tapi gue mungkin denial ya, kayak apa ya, berusaha untuk yang enggak lah gitu. Soalnya kalau misalnya gue ikutin, yang ada kan gue jadi takut juga gitu loh. Bayangin aja gue kadang-kadang ngedit bisa jam 3 pagi gitu kan, ngedit gitu. Kalau misalnya gue kebawa sama suasana itu kan ya serem-serem juga. Makanya gue berusaha untuk rasional aja. Tapi pernah punya pengalaman, dan pengalaman itu pengalaman yang seperti apa sih yang membuat Bang Damian tuh agak gitu. Nah, kalau yang gue alamin sendiri, alhamdulillah sih, segini. Sebenarnya dulu pernah ada pas lagi, kalau nggak salah sebelum pas awal pandemik itu berarti 2020. Jadi dimana kita syuting cuman yang, pokoknya udah mulai dibebasin PPKM-nya, udah mulai ada pembatasan lah, tapi bukan berarti nggak boleh keluar waktu itu 2020-an lah. Nah itu gue sempat bikin konten. Nah gue ngerasanya saat itu tuh cuman kayak di pikiran gue, ya karena gue produsernya, pada saat kita syuting di Bali pengennya ya kita udah ngeluarin duit untuk ke Bali, minimal pulang itu dapat 6 episode, maunya gitu. Sedangkan di satu sisi Saranya baru 2 episode aja udah kecapean. Nah gue kesel tuh waktu itu, karena gue ngerasanya kan ya kita buang-buang duit nih ke Bali, orang harusnya 6 episode biar bisa balik modal kasarnya gitu kan. Nah pada saat di situ gue gak ngerasa, gue pikirnya cuma yang kenapa sih bini gue, ini kita udah janji mau bikin spesial. Nah di ending pas syuting, gue tuh baru sadar kalau ternyata tuh kok gue bisa kayak gitu ya, kok gue bisa mikir ke situ ya. Harusnya kan gue sebagai suami mikirnya lebih kayak kasihan bini gue udah capek, udah lelah. Kalau kata istri gue tuh di saat itu tuh ada kayak energinya bentrokan. Jadi entah gimana ada energi yang di sana mempengaruhi gue untuk melihat bini gue tuh apapun yang dia omongin, apapun yang dilakuin tuh salah aja di mata gue. Nah begitu pas keluar, gue udah kayak, kenapa gue bisa marah karena gitu doang ya, orang bini gue lagi capek gitu. Nah itu yang pengalaman yang gue alamin ya gitu. Tapi berarti kan kita balik dulu ke sulap ya, ke ilusion. Kan banyak tuduhan orang, banyak statement di luar sana bahwa untuk menjadi seorang pesulap atau menjadi seorang ilusionis itu kan pasti punya pegangan, ngilmu lah. Mungkin bertapa di Parangtritis, di atas pohon kelapa gitu-gitu. Nah itu benar nggak sih anggapan tersebut? Ini sebenarnya agak bingung juga buat dijelasin. Kalau misalnya gue jelasin nanti sama aja kayak gue ngebongkar rahasianya gitu. Cuma gini, sebenarnya simpelnya gini, pesulap itu yang kita lakukan ya kebanyakan, gue nggak tahu di luar sana, tapi yang gue lakukan deh paling simpel yang gue lakukan adalah ketika ngomongin pesulap itu adalah seorang aktor yang berperan sebagai pesulap. Jadi yang namanya magician itu dulu memang ada, makanya kalau di track back zaman dulu ada namanya kaum magi. Kaum magi itu orang-orang yang memiliki kekuatan supernatural, contohnya bisa dijulukinnya witch. Itu era tahun lampau banget tuh. Nah mereka dibilangnya kaum magi. Kaum magi itu dia tidak pernah muncul di permukaan, selalu ngumpet-ngumpet. Nah kita kenapa dibilang magician? Karena kita mau jadi seperti kaum magi tadi, punya kekuatan. Kadang-kadang yang sebenarnya yang kita pelajarin itu bisa dipelajari. Contohnya misalkan simpelnya kejadian yang paling gampang, yang paling nyata dan semua orang kayaknya pernah tahu adalah kok bisa kadang-kadang guru apalagi ujian nasional cuman muridnya gini doang lihat ke bawah, kamu nyontek ya, langsung tahu gitu. Kenapa? Karena dia sering melakukannya berkali-kali sampai gerakan sedikit pun udah tahu nih kayak ini mau bohong atau mau apa segala macam.
Nah, pesulap karena kita melatih berkali-kali, kadang-kadang dengan lihat orang gini kita langsung tahu, seakan-akan bisa baca pikiran. Padahal gue bisa menebak kira-kira lu akan ngelakuin apa, lu akan ngomong apa. Nah, pelajaran psikologi tadi akhirnya dipelajarin lebih detail lagi, sampai akhirnya gue seakan-akan bisa membaca pikiran lu. Kalau kita jelasin, kok lu bisa tahu? Itu sama kayak gini, Mongol bisa gerakin kuping. Kayak gini. Enggak. Nah, kan harusnya kita sama manusia kan. Terus kalau misalnya gue ajarin Mongol gini, Mongol, yang ini itu ada otot ke 34, tepatnya persis di belakang kuping, lo tarik ke atas belakang itu. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, kayak gitu. Akhirnya kita daripada kita capek ngomong gitu ngasih tahu gimana caranya, lebih baik ya kita punya kekuatan. Lebih simpel dibandingkan kita ngomong betul. caranya tuh begini. Akhirnya itu sihir ya. Tapi sebenarnya Bang, dalam dunia magician itu, dunia magic itu ada sebenarnya. Tapi kan dari literasi yang Mongol juga baca bahwa magician itu juga ada yang good, ada yang no good. Nah, itu anggapan seperti itu di kalangan, mungkin kalau di luar negeri mereka sih nggak peduli. Tapi kalau di Indonesia ini kan kita agak sedikit ngejelimet nggak penting gitu. Selalu magic seorang magician dihubung-hubungkan dengan black magic. Seorang magician pasti dihubung-hubungkan dengan ilmu. Seorang magician pasti dihubung-hubungkan dengan persetanan. Padahal kan tidak semua itu anggapan itu benar kan. Betul. Kalaupun ada pasti kan hanya segelintir. Ya, betul. Ya kan? Nah, untuk merubah paradigma masyarakat ini, biasanya apa sih yang harus dilakukan oleh para magician? Nah, ada dua tadi. Ada yang malah seneng ketika dianggap seperti itu, ada yang nggak suka. Kalau gue termasuk orang yang nggak terlalu suka digituin. Karena apa? Bisa dibilang pembodohan. Tapi suka nggak suka, untuk sebagian pesulap, gue nggak nyebut beberapa orang, tapi ada di luar sana yang malah seneng kalau dibilang dia pakai ilmu hitam atau pakai ngelmu lah. Karena biar apa? Biar akhirnya dapat beliefnya orang lebih cepat. Kalau misalnya gue nih, gitu. Terus gue pegang air gini, terus ada airnya, terus menunggu gini-gini doang. Lihat, terus lihat hilang. Tapi orang tahu nih Demian, biasa gitu. Besok-besok gue pakai sorban hitam, gue bewokan, pakai cincin kayak Mongol banyak gitu, terus gue pakai pura-pura gitu, kasih ke Mongol gini, terus yang gebak, wah gitu, gila, wah habis itu gini, baru dia gini, orang langsung yang, wah nih ilmu nih orang nih sakti. Karena apa? Orang Indonesia sering begituin, ya supply demand aja. Ketika ada pencinta yang sukanya, ya ikut seperti itu. Kalau gua nggak mau, bukannya bilang pembodohan, tapi gua lebih suka jujur aja kalau dalam berkarya. Ya gua tanya pakai ngelmu enggak, tapi apa yang gua lakukan itu bahkan lebih dari tanda kutip ilmu hitam. Kenapa? Karena kayak kita bisa baca pikiran orang dengan psikologi itu kan sebenarnya hampir sama, mirip-mirip. Iya, itu ya berarti kan seorang magician itu ya nggak akan pernah jauh-jauh dihubung-hubungkan pasti dengan black magic, dunia persantetan gitu-gitu. Dan tapi kan ada beberapa orang yang memang hanya menjadi persona diri sih. Betul. Iya. Dan itu adalah orang-orang yang merasa ya udahlah nggak apa-apa lah gue dianggap seorang black magic. Padahal kan belum tentu yang dia lakukan black magic. Betul. Ya kan itu biasanya cuma main psikologi. Ya, kayak Limba tuh, tapi dia umroh juga, naik haji juga kan gitu. Jadi kayak black magic enggak juga. Jadi bersin, alhamdulillah gitu. Oh iya benar. Benar-benar. Katanya nggak bisa ngomong kan tapi bersin. Dalam hal berkarir sekarang menjadi seorang ikut sama nyonya ngurusin DMS, ikut syuting, ikut beberapa kali ngonten. Pernah nggak sih Bang? Momen yang nggak akan pernah terlupakan, bukan soal apa yang terjadi, tapi kayak merasakan kayak tekanan di saat Anda kerja. Kan kadang Anda kan di belakang nungguin kamera, kadang kan ikut di dalam. Nah di saat terjadi sesuatu tuh ada kekhawatiran nggak sih kalau terjadi sesuatu sama nyonya atau sama tim yang hadir? Jadi
yang kemarin tuh pas yang mungkin pernah juga ikut sama Mongol, pernah ikut juga yang udah urusannya sama demon-demon itu gitu kan, karena kan sebenarnya kita tidak menguasai saat itu, belum paham. Mongol justru malah orang yang pertama jelasin ke kita dulu kan waktu awal-awal kita collab. Nah itu yang akhirnya jadi sebuah ketakutan karena ternyata setelah yang waktu habis dari Mongol itu kita tuh baru kebuka tuh. Mongol kan sempat bilang tuh Paimon segala macam, kita tadinya kan nggak tahu. Begitu ditarik mundur, penelusuran kita di tahun 2022 ternyata udah dari situ sebenarnya. Kemar. Iya, asal muasalnya tuh udah panjang. Nah kita kan jadi takut nih bakal kayak apa lagi nih pergerakannya mereka, karena Mongol sendiri bilang kalau udah urusan mereka kan tidak mau terekspos. Sedangkan tuh kita kan selama ini kan mengekspos apapun yang mereka lakukan gitu. Nah kita sempet takutnya di situ doang, kayak sejauh apa sih mereka bisa ngelakuin itu, ngelakuin hal yang kita nggak tahu nih gitu doang. Jadi akhirnya kayak was-was aja ya. Iya, nah kalau udah urusannya sama demon udah kayak was-wasnya lebih tinggi. Apalagi waktu pas ke Amerika dulu kita kan ketemu boneka Annabelle langsung kan. Nah itu kayak ada temen yang kru kita asal ngomong doang bercandaan dibayar kontan malamnya. Jadi dia di depan boneka Annabelle tuh videoin, terus bercandain temennya yang di Indonesia, tapi dia bikin video, dia ngomong gini, nih gue sebut nama lu 3 kali di depan boneka ini, kita lihat apa yang terjadi. Bercandain, dibikin stories di Instagram. Nah itu gue inget banget sore, malamnya kita kumpul nih, yuk kumpul mau makan gitu, kumpul di kamar gue gitu. Nah dia di lantai 7, sedangkan gue lantai 10. Dia naik lift nih dari lantai 7, begitu mau ke 10 turun, fuut gitu. Orang itu. Karena dia bercandain boneka Annabelle. Udah dibilang sama orang yang dari awal jangan bercandain. Nah itu dia ngalamin jatuh liftnya. Oh. Mongol juga banyak waktu banyak hal yang kadang-kadang tuh kita suka lupa. Kadang kan suka takabur ya. Yeah. Kadang ngapain sih yang begini-begini. Justru hal-hal yang seperti itu tuh sejujurnya kita nggak boleh terlalu sok. Betul. Sedangkan kita ini yang udah maksudnya kasarnya udah bisa melihat dengan sendirinya aja, kita nggak berani sok-sokan gitu kan. Nah kita itulah kenapa gue masih inget banget tuh kalau orang Indonesia tuh atau orang Jawa tuh selalu ngomong lewat manapun numpang-numpang. Betul, misi-misi. Permisi. Karena itu mungkin bagian dari mempraktekkan yang namanya sopan santun kali ya. Nah itu sejujurnya dalam hal fenomena-fenomena di Indonesia yang berhubungan dengan main tuh kan kesurupan. Betul. Itu tuh kenapa? Maksudnya ada satu cewek nih kesurupan. Gak lama akan ada yang ngembet juga. Ya. Nah itu apakah yang kehantem otaknya atau memang ada yang menempel ke perempuan tersebut? Menurut Anda sebagai seorang ilusionis, karena kan pikiran kan kehantem. Nah kalau Mongol nanyanya ke gue pada saat gue masih istilahnya prime time-nya gue di dunia sulap, gue akan bilang itu psikologis. Tapi setelah udah lama ikut sama istri, ada kemungkinan itu ada dua-duanya. Karena gini kan, ini ada satu hal yang dimana gue pelajarin ya. Jadi ternyata gini, pada saat kita bicara ada sebuah acara mungkin ya, dimana dia ditinggalin sendirian gitu. Terus dibikinlah dia, gimana caranya, pasti kan pengennya kesurupan dong, si orang ini gitu. Biar bagus secara tayangan mungkin. Akhirnya gue dulu sempat mikir gini, gimana caranya biar dia bisa kesurupan? Akhirnya ditakut-takutin. Dengan cara ada orang pura-pura pakai baju kuntilanak. Nah, terus gue sempat mikir gimana, kok bisa ya? Akhirnya pada saat, yang secara psikologisnya ya, pada saat dia sudah terbuka bahwa ada kuntilanak nih gitu, ketakutan dia besar. Akhirnya udah belief dong. Dikit kayak udah belief, kepercayaannya makin kuat. Akhirnya dia bisa kesurupan. Itu teorinya gue. Kalau gue nih, setiap kali kalau ada yang bilang, wah lu gak takut diguna-guna. Gue cuma yakin, yang gue yakinin dan gue percaya adalah ketika gue sampai kena guna-guna, artinya Tuhan mengizinkan gue untuk kena. Oke, berarti ada faith di situ. Iya, kalau misalnya gue kena, berarti Tuhan mengizinkan gue buat apa nih? Oh, gue buat belajar kali ya. Oh, gue gak boleh sombong kali ya, itu. Oke. Kalau misalnya gue dilindungi, bukan karena gue sendiri, tapi karena Tuhan tidak mengizinkan. Terakhir kali sama Mongol juga, kita ngebahas masalah yang satanis-satanis itu kan. Dan ngebahas, dan memang itu di Amerika sudah lama berjalan. Dan ternyata kan sebenarnya
kalau dipikir-pikir apapun file yang terungkap dan dibuka sama orang tentang Epstein itu ujung-ujungnya ke arah sana dong. Betul. Nah, itu yang gue lebih concernnya ke situ dibandingkan kayak konspirasinya tentang pemerintahannya. Nah, yang jadi perhatiannya gue tuh jadi kayak gini. Apakah berarti selama ini berarti kan sebenarnya kita bicara sudah mendarah daging dong. Kalau kita lihat akarnya sampai nyebut nama-nama orang-orang besar gitu kan, sampai yang di Inggris juga kena, yang Amerika juga banyak. Jadi apakah seperti itukah yang memimpin di sana, bahwa beneran yang selama ini kita takutkan, bahwa kayak kan Sarah sering bilang setiap kali di konten yang terakhir itu yang gelap atau yang ya bahasanya Sarah dulu itu yang gelap sekarang itu lagi mendominasi. Nah, nggak lama kan keluarlah si itu semua, terbuka. Jadi apa? Jadi gue kayak gini, ketika kita bicara yang gelap ini terekspos, pertanyaan gue cuma satu, terus yang kita nih yang pekerja cahaya, yang terang, yang terangnya itu siapa? Arahnya mana? Selain agama ya. Tapi kan ini yang negatif, mereka bahkan masuk di pemerintahan, di Amerika segala macam. Nah ini yang terang tuh kadang-kadang malah berperangnya tuh individual kan. Betul. Nah kalau misalnya kita bahkan yang anggaplah kita bicara yang terang itu adalah agama, dari tiap pengambil aliran agama masing-masing. Kalau kita secara agama ada pada pecah-pecah sini berantem, kan lebih gampang diacak-acakin dong. Betul. Jadi karena ya kekuatan ya, bersatu teguh bercerai kita runtuh gitu, jadi acak-acak. Jadi gue lagi mikirnya itu doang nih concernnya gue kalau masalah si Epstein di luar politiknya. Nah kalau misalnya dibilang, oh itu mereka lagi mau dihancurkan oleh yang lebih kuat atau yang putih? Itu karena yang lebih kuat belum tentu dia putih. Betul. Itu yang harus kita waspadai. Itulah kalau di bahasa Alkitab tuh ada malaikat gelap yang menyamar jadi malaikat terang. Oh iya, itu selalu begitu. Terlihat nice to meet you, tapi ternyata Iya, karena gini. troublemaker. Yang baru gue ketahui itu dari beberapa film dan juga knowledge yang gue baca. Kalau kata Panji, yang saya pahami daripada salah ya. Jadi intinya ya dari apa yang gue baca itu ketika pada saat berkedoknya adalah positif, walaupun yang pelakunya adalah gelap, lebih gampang didengar. Itu ada di film Vatican Tapes. Oke, tahu. Pada saat dia dirasukin oleh demon, iblis, endingnya dia menjadi fake prophet. Jadi istilahnya dia pembawa keajaiban, segala macam. Padahal dia di dalamnya itu iblis. Masih ada riak. Iya. Nah itu juga yang gua alami sih. Di saat praktek gua dulu kurang nice to meet you dalam gua menjalani hidup, banyak hal yang gua selalu meyakinkan diri bahwa gua nggak akan pernah muncul sebelum gua merasa kalau gua udah bener-bener clear. Ya. Karena ada fase dalam diri gua juga tidak mau keluar karena gua rasa gua belum layak untuk tampil. Jadi itulah kenapa gua butuh 3 tahun. Makanya kalau gitu, bahasa ya. Kristennya tuh atau bahasa Islamnya tuh gua ruqyah tuh lebih dari 15 kali. Gua dibersihin, diberesin dari beberapa orang yang berbeda-beda. Dan gua selalu berpikir bahwa kita ini kadang-kadang sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Oh iya. Agama kita ribut tentang hal-hal yang nggak substansial. Ya. Ribut di masalah yang ini surga. Kalau kayak kita di Kristen ada yang bilang nanti ke surga Tuhan datang dulu baru ada penghakiman dan segala macam. Padahal kita lupa bahwa kita nih masih hidup. Dalam hal hidup ini ada hal-hal yang kita harus mulai waspadai. Kadang gerakan itu putih tapi sejujurnya justru di belakangnya black. Iya. Nah, kalau di Amerika sih kita semua pasti tahu data bisa dapat di mana-mana. Tapi kalau di Indo kita kadang kurang menyadari, Bang. Pergerakan alam, pergerakan ini, orang-orang tertentu bermanuver begini, tahu-tahu besok ada begini. Kita ribut di hal-hal yang, wah gas naik, BBM akan naik. Padahal sejujurnya ada bahaya yang lebih menakutkan. Betul. Apalagi kayak kita harus pelajari Indonesia juga dibangun tidak oleh hanya orang Indonesia. Ada mereka-mereka yang di luar dari Indonesia yang mereka ikut membangun gedung dengan melakukan beberapa hal-hal yang mungkin bertentangan dengan iman, tapi berdiri gedungnya. Kayak istilahnya mungkin nanam apa, bentuk gedungnya seperti apa, degree-nya derajatnya kemana, terus simbol-simbolik dalam gedung itu juga ada. Nah,
kita kadang tuh suka lupa dengan hal-hal tersebut. Ya. Tapi kita juga lupa dalam dunia magician pun logo-logo seperti itu tuh muncul. Baik pentagram, Ya. icing, atau mau metal. Nah itu kalau seperti itu kan, kalau orang-orang yang, mohon maaf nih, kalau di jalur agama Mongol yang gue selalu bilang orang-orang yang hidupnya udah duduk di sebelah kanan ala bapak sebelah kanannya, itu pasti akan menghakimi. Ya. Wah itu pasti dia ada tim di belakang itu baca-baca. Nah itu bang, kalau kayak ketemu hal-hal begitu atau ketemu di jalan terus ada yang nanya begitu, abang lebih memilih menjawab atau dicuekin bang? Biasanya gue hanya menjawab gue menjawab dulu dengan satu kata, lihat responnya, disitulah menentukan gue terusin atau enggak. Biasanya gue akan tanya gini, misalkan, menurut bapak kira-kira gimana? Kalau dia reaksinya, oh pasti gini, berarti dia ada arahnya, memang susah untuk dikasih tahu masalah logis. Atau enggak, kalau misalnya gue kasih tahu logis, lebih jawabannya kayak, oh berarti selama ini bohongin orang dong. Percuma. Itulah Indonesia bang. Iya, makanya kita di Amerika kemarin nonton sulap, orang ya, antusias lah nonton. mereka bayar buat nonton, makanya gue bilang Nggak ada sama kayak orang ada talinya di sana. Nggak ada tuh Iya. orang. Cuman ini. Indonesia, makanya gue tidak menyalahkan orang-orangnya, gue tidak menyalahkan negaranya, tapi mungkin memang sulap saat itu dari dulu ya, itu menurut gue masih jauh terbelakang. Itu berani gue akuin. Ini jadi contohnya gini ya, simple ya. Mongol kalau misalnya mau lihat sulap di mana? Susah kan jawabnya? Iya. Orang kalau menonton bioskop, menonton film di mana? Bioskop. Orang kalau menonton pagelaran tari di mana? Teater. Teater. Iya. Mau nonton stand up komedi di mana? Komedi cafe. Ya. Sulap? Acara ulang tahun. Iya benar. Itu pun bocah yang 5 tahun. Iya makanya. Kita terlalu mundur terlalu jauh banget sulap. Karena apa? Dari kecil SMP, gua ngalamin ya di hidup gua. SMA kita sudah diajarkan kalau misalnya mau nonton musik, kita ada pentas seni. Bener kan? Bayar dong pentas seni. Sulap. Disuruh minta, oke nonton gue bayar. Sulap. Orang biasa gue datang ada sulap. Kalau di event, lagi nggak sengaja, oh ada launching apa, kayak ada sulapnya. Belum pernah sampai detik ini ada konser sulap bayar. Bukan belum pernah, udah pernah tapi dicoba selalu gagal. Tidak serame kalau stand up comedy yang bisa ribuan. Enggak juga bang. Apa? Ini kalau stand up komedian gratis penuh bang. Iya, tapi setidaknya masa yang kalian sudah bikin, sudah ada marketnya. Itu yang gue bilang dalam dunia stand up bang, karena kita dari kecil dididik gratisan bang. Ini lagu anak kecil naik kereta api. Bolehkah naik dengan percuma? Kan harusnya beli tiket. Harusnya beli tiket. Percuma ya. Iya, dia mintanya gratisan padahal bukan kereta bapaknya. Tapi ya mau bagaimana lagi. Mongol tadi kan sempat ngomongin masalah Epstein. Epstein ya. Pernah dengar juga ini nggak sih, kayak katanya kan ada teori konspirasi 2030 tuh dunia mau di restart. Terus juga ada yang ini, gue pernah ada yang tahu ini nggak sih namanya tuh, yang kita tuh sebenarnya sekarang katanya dari dulu sampai sekarang tuh sudah melewati kayak dimensi kita berubah. Jadi kalau timeline, misalkan secara timeline nih gini nih, ini yang kita dulu nih, sekarang kita udah bergeser ke sini sebenarnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang berubah, kadang-kadang ada, gue lupa namanya apa, efek ya. Jadi gue lupa lah. Pokoknya intinya kadang-kadang apa yang kita ingat saat ini itu sebenarnya dulu nggak pernah terjadi. Contohnya kalau menurut Mongol pernah main monopoli nggak? Kan ada kayak orang bawa-bapak yang lagi lari itu. Menurut Mongol dia pakai kacamata yang satu itu atau enggak? Oh, tapi kalau gue pribadi nih bang, gue aktivis di sana. Sana tuh mana? Di dunia. Oke. Ya kan bang? Satu hal yang gue pegang adalah di saat gue keluar tahun 97, gue butuh pembebasan sampai 2000. Ya, gue terakhir tuh di gereja Tiberias Kelapa Gading bang, untuk bisa benar-benar recovery. Dan gue diajarin oleh banyak hamba-hamba Tuhan untuk gue tetap kuat. Akses untuk gue mendapatkan apa-apa pun tuh selalu masih ada bang. Oke. Nah, cuman hal tersebut gue nggak gunain. Karena gue pakai celana robek aja dibilang balik bang. Kok gitu? Gue ngomongin tentang aja di konten gue pribadi bang. Disangka lo di adalah TikTok dijadiin apa namanya kalau dibahas oleh orang,
Oh ya, kayak di Stitch gitu lah. Iya, di Stitch bahwa gua sebenarnya masih aktivis, gua bahkan sebagai direktur marketing Asia. Padahal maksud gua begini, ya ilmu ini gua dapet bang, karena gua hasil belajar. Mohon maaf, satanik itu ada school-schoolnya bang, ada School of Destroyer, ada School of Prayer, ada Spiritual Mapping. Ya bukunya aja ada yang dijual bebas. Nah, ya. ini kan gue pelajari sama kayak gue belajar undang-undang dasar bang. Sampai hari ini gue hafal bang. Tapi kan bukan berarti dengan gue tahu itu gue kembali. Ya. Akhirnya gue sekarang udah nggak lagi konten bang. Udah 3 Gitu. bulan gue nggak ada konten bang. Oh. Karena gue kayak, ya ampun. Tapi kalau soal masalah, kan gue udah pernah ngomong di satu konten Mongol dan beberapa konten YouTube bahwa 2025 adalah batas terakhir program dari tahun sepersekian berjalan. Oke. Dari 2025 masuk 2026 akan ada program baru. Ya. Tapi apakah ada program yang apa namanya tadi? Yang nge-restart dunia ini gua belum dapat, Bang. Tapi kalau gua perlu cari tahu, gua coba cari tahu. Ya, Masih- siapa tahu jadi konten buat next meja Mongol, ya kan? Karena buat gue gini bang, kalau soal bukan cuma itu, ada yang ngomongin soal perang dunia ketiga, Ya. ada juga bahkan telepon Mongol mengajak gue ngonten tentang pengetahuan bang Mongol tentang perang dunia ketiga. Satu hal yang gue selalu bilang bahwa restart mau perang dunia ketiga pasti akan terjadi bang. Betul. Tapi belum saat ini. Dalam itu kan ada banyak nih bang. Ada baik sebagai organisasi maupun ormasnya, maksudnya sebagai komunitas besar maupun ormas di bawahnya itu akan ada banyak, ada KKK, ada segala macam, ada Luciferian, ada Temple of ini, ada Church of Satan, ada First Satanic Church. Ini kan mereka belum rembuk nih bang, para leadershipnya. Nah leadership ini akan rembuk, harus ngikutin bulan bang, bukan ngikutin kemauan mereka. Harus ketemu dulu nih bulannya, karena takut ada something yang akan terjadi kalau mereka harus ada korban lagi, harus ada buang ini lagi. Nah itu kalau gua sampai ini kita ngobrol, gua belum dapet bocoran apapun baik dari alam tentang apakah mereka sudah ngomong. Karena kemarin program di dunia adalah Temple of Satan of nya Boston diakui dulu jadi agama. Oh ya? Sudah bang, udah ketok palu. Wah. Sudah jadi agama nih di Amerika. Di Boston tuh mereka bahkan sudah sangat open house. Kalau magician bang di Indonesia ada tempat kursusnya nggak bang? Nggak ada. Ada tapi gini, ada tapi sebenarnya dalam bentuk jual beli. Contohnya bukan kenapa lu bukan jual beli itu maksudnya gini. Kita tahu kalau di sulap itu ada jual yang alat-alat sulap. Jual alat-alat sulap. Nah, di situ ketika lu beli baru diajarin. Nah, itu yang dinamakan sebenarnya untuk sebagian orang belajar sulap itu di situ. Oh. Tapi kalau belajar sulap yang sebenarnya nggak ada. Karena kita, terutama gue, mungkin di Kobuzer juga sama. Kan jadi gini, di Indonesia tuh ada 5 pesulap. Istilahnya kalau apa sih bahasanya kalau kayak pancang, 5 apa sih? Pilar ya? Ya 5 pilar. Di Indonesia. Jadi Kobuzer, Rame Rafael, Demian, Oge, dan Bo. Itu 5. Makanya kita dulu menjuluki diri kita namanya pentagram. Oh 5 orang. 5 orang. Jadi 5 itu kita istilahnya yang menjaga saat itu. Tapi sampai hari ini hubungan kalian berlima aman-aman aja? Aman. Kan dulu kan pertama kali jadi 2002 itu 2002 sampai 2026. 2026 pecah. Berantem satu sama lain. Gue berantem sama Dedi. Pecah tuh, jalan sendiri-sendiri. Tapi kita tetap walaupun Dedi waktu itu mungkin gak suka sama gue, ngata-ngatain sama gue, tapi kita kalau ngomongin sulap satu suara. Oh, Gitu. jadi Jadi kayak kalau konsep soal persulapan satu suara. Jadi misalkan ini jelek, itu bagus, nggak boleh ngebongkar. Wah, kita akan marahin orang yang sama kalau misalnya dia jelek-jelekin sulap. Walaupun gue nggak suka sama dia gitu misalkan ya. Oke. Nah itu kita bisa kayak gitu tuh. Akhirnya kita berantem, baru baikan itu COVID kemarin 2023. Pas COVID udah mulai selesai ya? Iya pas mau selesai. Jadi ada satu momen, gue ada waktu ketemu sama Dedi, terus kita kalau dipikir-pikir udah tua ya gitu, ngapain sih berantem? Tapi gue kasih tahu dulu unek-unek gue. Jadi dulu tuh Dedi pernah bikin sebuah pemberitaan di media yang sebenarnya semua salah. Oh. Karena saat itu dia
public figure dan gue masih belum public figure, omongan dia lebih dipercaya. Oh, oke. Gue dibilangnya apa segala macam. Itu gue masih punya videonya sampai sekarang. Pas gue ketemu dia, gue bilang, lu kenapa dulu ngomong gini? Gue cuma pengen satu aja. Kenapa lu ngomong gini? Terus begitu dia lihat, dia minta maaf. Gue nggak tahu saat itu apa yang gue pikirin, tapi sorry gue pernah ngomong gitu sama lu. Udah bisa baikan sampai sekarang. Nah, kelima pilar itu tadi lu bilang kan siapa yang ngajarin? Satu-satunya menurut gue yang ngerti seni sulap ada dua ya, sulap sama seni sulap. Seni sulap berarti ada seninya kan. Nah, 5 orang ini yang bisa ngerti seni sulap, TV dan juga off air. Di luar kita ada, tapi mungkin hanya performance. Tapi untuk yang 2 tadi, untuk televisi dan juga off air, kita 5 ini ngerti. Kita udah berhenti semua, nggak mau lagi ngajarin sulap. Oh. Kita udah nggak mau. Jadi kalau misalnya ada yang mau pun, ya istilahnya kita lihat-lihat dulu. Kalau emang dia worth it, ya kita ajarin. Emang kita udah berhenti. Dedi pun udah berhenti, gue udah berhenti. Kalau misalnya ada yang, udah ajarin dong. Enggak deh. Sama yang lain aja. Nah jadi kalau misalnya tanya, ada nggak belajar? Mungkin di luar sana ada. Tapi sulap ya. Kalau seni sulap, kayaknya gue belum ketemu. Oke. Tapi kan Bang, nah bicara soal dunia gelap, ada apa? The Kingdom of the Heaven. Oh. Kok kalau gelap mah Kingdom of Hell dong. The Darkness, Kingdom of the Darkness. Oke. Kan dalamnya pasti kan apa namanya, Nobel, Duke, Lord, ya kan? Bang, selama ngonten di Amerika nih kan 2 kali ya ke Amerika ngonten. Iya 2 kali. Pertama yang di penjara. Pertama di Alcatraz. Iya kan? Kalau pertama ini penjara, gue di penjara dong berarti. Ya, penjara Alcatraz Iya, kan. betul, iya. Baru yang kedua yang di Annabelle. Annabelle itu kan. Ya, sama Conjuring ya. Terus kan gue jujur gue belum sempat nanya lebih dan gue belum sempat nonton. Kan konon kabarnya ada satu momentum kan yang akhirnya kebuka tentang demons-nya. Dan berefek sampai ke Indo. Akhirnya sekarang kan nyonya kalau setiap kali ngonten tuh pasti akan ada pergesekan antara urban legend dengan Nah, di saat kalau itu terjadi kayak kemarin Mongol kan gue nggak ikut nih bersama Ghost Ranger kan. Oh iya. Yang kasus suara P itu kan. Betul. Kan tapi kan gue di tag oleh banyak orang. Yeah. Bang, bahas dong Bang. Kasihan bantu nyonya dong. Bantuin Mbak Sarah dong begini-begini. Akhirnya gue nonton nih Bang. Sumpah gue nonton. Gue tonton sampai selesai nih. Dan gue nontonnya pakai headset. Betul. Gue denger nih. Nah, karena gue bahas tuh di konten Mongol. Nah, terus kan makin kesini juga ada sosok-sosok lain yang mulai muncul. Yang secara tidak langsung tuh kayak ngerecokin konten di saat kalian syuting kan. Nah, di saat kalau kayak begitu terjadi Bang, Bang Damian yang merasa tidak punya sixth sense, ngelihat ke nyonya tuh ada worry-worrynya nggak kan? Ada kekhawatiran nggak kalau dia kemasukan kalau makan selama ini kan kemasukan jarang. Gue selama ikut nyonya kayaknya lagian juga kalau udah gue lihat si Demon kan gue selalu lari Bang. Iya, dia kabur lagi, pernah dia kabur. Gue kabur Bang kan, jadi gue suka. Nah, kita mikirnya kalau yang konten Mongol ngerti Demon ya. Pas lagi Mongol, buset lari dia. Gue lari, gue pernah lari dari lantai 2. Kayak yang lucunya kita pernah satu konten ada Mongol itu tiba-tiba dia berasa ada suara gedubrak gitu. Siapa sih gue lupa. Lo nyebut nama Demon siapa gitu. Dia beneran di belakang, coba kamera itu berarti ya. Dia beneran gini nih. Kita disanding gini. Ada itu di sana, Mongol dungkul kaki sampai gemeteran gitu katanya. Itu di rumah sakit. Rumah sakit? Yang ada Bunda pertama kali, iya. Pertama kali ketemu sama Bunda Anachike. Iya. Tapi ada satu momen lagi tuh Bang yang ada rumah di Bogor apa di tengah itu terus ada kolam. Oh iya. Yang gue lari sampai ke apa namanya? Keluar dari ruangan itu, lu muter-muter gitu kan. Yang begitu-begitu tuh karena gue melihat. Dan gue kalau cuma ngelihatin maksudnya yang simple-simple ya gue pasti nggak akan lari. Tapi kalau udah ngeliatin yang bersayap tuh pasti gue kabur Bang. Bukan soal gue penakut Bang. Gue mau megang satu prinsip bahwa kalau gue berhadapan-hadapan dengan dia, gue belum tentu kalah sih sejujurnya. Tapi kan yang gue pikir nih kan banyak. Ya, nah di ruangan itu yang kita lagi dimatiin lampu terus gue kabur kan juga di tempat yang sama. Jadi gue beberapa kali di DMS tuh kalau gue lari tuh bukan karena gue disuruh lari. Tapi gue lebih memilih untuk lari.
karena gue selalu mencari tempat yang terang. Karena apalagi waktu itu gue ngelihat sosoknya lebih tinggi dari rumah, gue harus mikir bang. Iya. Ya gue kinjak aja kaki sama orang yang lebih kurus dari gue aja gue sakit lagi sama yang lebih tinggi dari Iya. begini. Nah bang, dalam konsep seperti itu kalau terjadi sesuatu, ada sempat nggak sih abang sebagai suami khawatir terhadap nyonya? Iya. Atau apalagi ada Nunu kan gambar. Nah, di sini gue sih sebenarnya mikirnya gini, kalau gini, gue kan sebelum kejadian itu pun juga kita pernah kejadian ada momen yang sama gue senior itu kan Sarah beneran kebawa. Nah, yang gue lagi pikirin tuh sebenarnya ketika setelah itu ya, ngelawannya gimana gitu. Itu aja. Karena kan gue tidak pengetahuan gue saat itu terbatas mengenai si demon siapapun yang masuk. Karena kan dari apa yang gue tahu, demon itu bisa mempelajari kita, bahkan bisa dibalik-balikin fakta yang kita ketahuin gitu. Contohnya gue pernah ketemu sama ada cerita di Amerika, pendeta waktu itu. Ini cerita true story ya. Pendeta di Amerika, dia yakin bahwa agamanya paling benar. Tiba-tiba dia tuh diminta untuk eksorsis salah satu keluarga. Nah pada saat dia datang ke situ, demonnya ngomong gini, pokoknya bahasa Inggris ya, tapi dia bilang gini, lu gak akan bisa ngusir gue, karena gue jin muslim. Dia gimana? Pendetanya langsung diem. Padahal itu hanya bermain pikiran kan. Karena dia menganggap dirinya dia paling benar, dia mungkin umat Kristen yang wah hebat banget, pokoknya beneran yakin gue bisa ngelawan semua demon. Terus pada saat itu demonnya langsung ngomong gitu, lu gak akan bisa ngusir gue, karena gue jin muslim. Dia langsung bingung gimana. Berarti dalam dunia ada dua bang. Ya. Demonsnya Arab. Namanya satu tuh Dajjal bang. Dajjal itu bawahannya tuh Jin and the Gang. Itu levelnya rendah sejujurnya. Tapi kalau memang diperhadapkan dengan seperti itu, gue jujur aja bang, itu yang gue bilang, setan di Indonesia ini bang ada banyak. Betul. Ngusirnya, tanya dulu dia agama apa. Kalau jangan sampai ketemu setan budek juga kan, didoain dan nggak denger kan, dibacain lo baca Al-Quran juga nggak denger kan budek. Tapi yang paling benar sih sebenarnya ya udah kayak pocong portal, suster ngesot paku payung. Iya. Nggak usah dibuat ribet. Berarti kan eksorsis itu abang juga percaya bang? Percaya, karena kan pasti eksorsis itu kan adalah salah satu upaya untuk mengeluarkan atau melawan kan. Membersihkan. Ya. Jadi yang tadi mau tanya itu kan takut nggak? Ya takut, karena gue lebih ngerasa diri gue kayak helpless. Jadi kayak gue bisa apa sih untuk nolongin diri gue? Eksorsis itu kan bang versi Kristen. Betul. Kalau versi Muslim kan ruqyah. Nah abang juga tentang fenomena sekarang lagi banyak orang yang di ruqyah. Menurut abang apakah dengan satu ruqyah bisa menyelesaikan semua yang dialami oleh orang tersebut atau butuh berkali-kali? Nah, menurut kepercayaan saya, menurut kepercayaan gue gini, kan kita yang gue nggak paham tentang ruqyah yang terjadi ya, tapi dari apa yang yang gue lihat, dari apa yang gue lihat doang nih ya, secara kulit doang, terkadang itu banyak beberapa orang, bukan yang bikin ruqyahnya ya, untuk beberapa orang itu menyamaratakan. Contohnya misalkan kalau lagi dia di ruqyah, tapi karena karena kita nggak pernah tahu sebabnya kenapa nih. Nah dia orang langsung dengan gampangnya lu ruqyah aja. Padahal kan belum tentu ruqyah menyelesaikan. Bisa jadi karena dia bisa ketempelan doang, bisa juga ruqyah bisa hilang, atau kalau udah urusannya sama demon gitu. Nah urusannya sama demon kan belum tentu juga yang meruqyahkan itu paham. Betul. Gitu. Jadi maksud gue, kalau urusan ruqyahnya, ya itu kan udah balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Tapi kalau gue lebih senang, lebih menjurus ke lebih kayak cari tahu dulu permasalahan. Konseling. Iya. Itulah sebelum ke siapa. Di gereja juga. Jadi dia kalau mau eksorsis maunya hari ini, semua pendeta nggak mau. Diajak ngobrol dulu, diajak ini dulu, dari situ kita akan tahu core-nya apa. Iya, apa dia karena kepahitan, ada dia karena punya traumatik, punya luka batin. Iya, apa dia pernah nggak sengaja buka portal, ada yang masuk kan gitu kan, ada itunya. Jadi bukan langsung sembarangnya ruqyah, atau misalnya yang di Bali itu apa namanya, melukat gitu. Lukat, ya. Ya itu kan tergantung. Kalau misalnya ternyata yang pernah gue tahu, ada orang yang akhirnya begitu malah jadi sensitif.
Ya, ada juga yang dicoba dibersih pelepasan bukannya lebih benar bahkan lebih miring. Iya. Nah itu Gambarnya. jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Cuma kalau dibilang tadi gimana fenomena itu? Ya kalau ternyata works secara dua hal ya, secara apa sih non fisik dan juga belief kepercayaan, nggak Gas. apa-apa, gas. Oke. Kan kalau kita bicara obat, isinya semua paracetamol, brandnya beda-beda. Iya betul. Tapi kenapa gue kalau yang biru bisa sembuh? Tetes mata, gue ada merek tertentu yang kalau gue tetes pasti hilang. Padahal kandungannya sama semua. dengan Iya. yang sebelah. Karena apa? Belief. Oh, oke. Yang paling terakhir nih Bang, sebelum kita closing, apakah pesulap Indonesia kayak Bang Deddy Corbuzier itu udah bisa dianggap legend Bang? Atau Dia- adakah pesulap Indo yang benar legend? Kalau gini, legend itu ada tahapannya. Kalau Deddy Corbuzier, gue anggap legend karena dia menjadi modern magic. Dia yang pertama kali ngebuka tentang modern magic di Indonesia, di mana dia mentalism yang sebelumnya dianggap itu aliran yang cemen lah, dia bisa bikin jadi bagus dengan karakter dan segala macam. Dia berhasil, akhirnya sulap satu populer. Legendnya karena itu, karena apa? Belum pernah dilakukan lagi sama era-era sebelumnya. Mr. Robin itu dia di TVRI. Wow, ini banget, banyak acaranya. Berhasil. Tapi itu classic magic. Oke. Nah, Deddy Corbuzier, modern magic. magic. Itu yang akhirnya membuat dia legend. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya, contohnya ya misalkan, Demian sama Deddy Corbuzier, gimana? Gue meneruskan yang sudah diperjuangkan Deddy Corbuzier. Saat Oke. itu cuman di Indonesia, gue sampai ke Amerika. Oke. Jadi kita punya porsi masing-masing nih kerjaannya. Pak Tarno? Kan beliau juga magician ya? Dia hebat. Gue bilang gini, dia kalau dibilang pesulap sejati, gue bilang tidak. Tapi dia adalah entertainer sejati. Betul. Ya, karena dia bisa membuat, gini, kita main alat sulap yang sama. Dia bisa bikin orang lebih ketawa, gue belum tentu bisa. Jadi dia adalah basicnya entertainer sejati. Tapi kalau pesulap sejati, banyak hal yang perlu dipertanyakan. Cuma kalau seorang entertainer sejati, wah dia udah, gue kalah. Dia bisa yang semua jadi apa? Nggak perlu ngafalin, semua juga udah tahu. Kalau misalnya dari Jawa, orang udah ngomong aan tajin itu tahu. Itu nggak perlu diajarin, semua orang hafal. Berarti kan entertainer. Lu denger gitu aja ketawa. Berarti apa artinya? Apapun yang dilakukan berhasil. Entertainer sejati. Gitu. Siap. Jadi terima kasih. Sama-sama Mongol. Gue juga akhirnya bisa nanyain hal-hal yang gue juga pingin tanya, cuman Tata, ayo yuk kita tag. Sekarang gue bisa nanyain langsung dan semoga justru buat teman-teman yang nonton ini bisa mendapatkan apa ya, pembelajaran bahwa tidak boleh gampang menghakimi seseorang cuman karena melihat di TV bahwa wah ini pasti ini bro, enggak. Bahwa ada yang namanya entertainment. Betul. Ada yang namanya hanya sebatas untuk menghibur ya. Iya. Jadi dan yang kedua adalah kita tidak boleh cepat suuzon. Kita nggak boleh, oh orang kalau pakai baju hitam ini pasti berhubungan dengan karena memang ya jujur aja memang warna hitam semua pemimpin pasti pakai bajunya. Betul. Baju hitam. Ya baju hitam sebenarnya baju yang paling murah. Enggak sih. Sebenarnya baju hitam itu punya banyak kelebihan. Tahan panas. Bukan. Terus Contohnya pertama itu adalah menutupi kegemukan. Kedua, mau cuma pakai kemeja doang terlihat elegan. Jadi sebenarnya banyak plus-plusnya. oh jadi pantesan lu pada hitam. Atau kalau enggak yang ketiga ya cuman itu warnanya itu. Karena bisa dipilih solusi. Yang ketiga karena warna merahnya lagi dicuci. Sekali lagi terima kasih Mas Terima Damian kasih sudah juga. hadir. Oh. Dan buat penonton jangan lupa di subscribe. Saya Mongol. Bye-bye. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.